Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Atika dari TK Asia Bustanul Atfal Ranu Dongkal, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Di sini kami akan mempraktekkan tentang coaching dalam supervisi dalam akademik. Dan saya dengan rekan saya sebelah kanan. Nama saya Eko Dirwanto dari SMA Negeri 4 Ranu Dongkal, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang, bertindak sebagai coaching. Dan saya Bambang Yoga Pranoto dari SD 05 Kejene, bertindak sebagai coach. Dan selamat menyaksikan. Siang Pak Yoga. Siang Bu. Ya, sehat? Alhamdulillah Bu. Harus sehat Bu. Semangat ya. Semangat. Oke. Ini Pak Yoga dengar-dengar Pak Yoga akan melakukan coaching hari ini. Ya Bu, betul sekali. Apakah sudah mempersiapkan semuanya? Insya Allah sudah. Kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Pak Yoga kembangkan? Saya lebih menekankan ke presence atau kehadiran penuh. Seperti itu. Berarti itu kompetensi yang nanti akan difokuskan ya Pak Yoga ya. Oke. Kira-kira dari Pak Yoga sendiri nih, harapan apa nanti dari coaching ini Pak? Harapannya bisa meningkatkan kompetensi diri saya sebagai coach dan kepada uji juga seperti itu. Ya semoga nanti coachingnya berjalan lancar ya Pak ya. Dan saya izin untuk tetap di sini ya, menemani Pak Yoga dalam coaching nanti ya Pak ya. Izin ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, ada apa ya kok tumben-tumbenan siang gini ke ruangan saya? Ya Pak, jadi saya tadi dipikir sendiri bolak-balik, masalah bukan masalah, tidak juga bukan tidak masalah seperti itu Pak. Jadi saya kedatangan ke sini pengen ada sebuah solusi dengan Pak Yoga. Apakah ada waktu Pak Yoga? Dengan nanti Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Tentunya Pak sangat membantu saya. Jadi saya ingin ada sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak sekarang. Itu kira-kira apa yang diharapkan Pak Eko dari diskusi ringan ini ke depannya? Mendapatkan solusi Pak, itu salah satunya, salah banyaknya ya banyak. Masalahnya apa ya Pak? Boleh diceritakan lebih spesifik lagi? Ya Pak, jadi begini Pak, saya itu setiap ada jam di kelas itu mesti punya kendala dan punya masalah dengan beberapa banyak jumlahnya Pak siswanya. Dari 30 siswa, 32 siswa Pak maksudnya, itu ketika jamnya saya suruh mengerjakan tugas dan mengumpulkan, itu yang mengumpulkan cuma hanya beberapa tok, yang tidak mengumpulkan tuh bisa 15, bisa 20 Pak, dari 32 siswa. Kira-kira keterlambatan itu terjadi saat pembelajaran Pak Eko saja atau di pembelajaran pelajaran lain? Kalau saya lihat-lihat ya Pak ya, itu di pelajaran saya saja Pak. Untuk pelajaran yang lain, bahasa Inggris, olahraga dan lain sebagainya, matematika tidak. Tapi di jamnya saya di kelas itu tetap Pak. Gitu. Pelajaran apa ya Pak kalau boleh tahu? Kebetulan saya mengajar ilmu pengetahuan alam Pak. Kira-kira kenapa yang mengakibatkan siswa itu kurang aktif? Kalau saya evaluasi diri saya sendiri, mungkin metode saya Pak salah satunya. Metode dalam memberikan pembelajaran kepada siswa saya di kelas Pak. Karena terlalu monoton menurut saya. Kalau boleh tahu bagaimana cara atau metode Bapak di kelas? Jadi metode saya Pak ya, kalau di kelas itu saya datang, mohon maaf ya Pak, izin curhat ya
kemudian berceramah, tanya jawab Pak. Seperti itu yang saya lakukan dari hari-hari dan kelas ke kelas. Terus respon anak-anak ketika diajar dengan langkah seperti itu bagaimana? Responnya sangat minim, paling ada 3 sampai 5 Pak yang bisa mengikuti dengan metode saya itu tadi. Jadi seperti itu ya Pak. Anak-anak kurang aktif sehingga banyak anak yang mengumpulkan tugasnya itu terlambat. Betul sekali Pak. Nah sekarang kan Bapak sudah tahu permasalahannya. Lalu langkah-langkah apa atau upaya apa yang sudah Bapak lakukan? Upaya saya sih untuk pada siswa saya itu selalu mengingatkan Pak, sebetulnya mengingatkan setiap setiap hari, bahkan melalui WA kelas Pak. WA kelas saya masih mengingatkan, ayo anak-anak yang belum mengumpulkan tugas silakan dikumpulkan, yang belum dikerjakan dan dikumpulkan, tapi hasilnya tetap sama Pak. Jadi masih sama ya hasilnya meskipun sudah diingatkan lewat WhatsApp grup kelas dan yang lainnya. Terus apa Bapak sudah merefleksi pembelajaran yang Bapak ajarkan? Mungkin Bapak ingin melakukan sesuatu agar anak-anak itu termotivasi. Kenapa baru saya ingat ya Pak ya? Tadi Pak Yoga ngomong bahwa mencoba untuk merefleksi dalam pembelajaran. Kenapa saya baru ingat? Nah ini Pak, kadang-kadang kan kalau berpikir sendiri tidak nyapa ya Pak, tidak ketemu. Nah ini ternyata dengan Pak Yoga ketemu. Kenapa tidak merefleksi ya? Mungkin itu salah satunya Pak. Saya akan mencoba pembelajaran yang akhirnya berdiferensiasi sehingga ada reflektifnya di akhirnya seperti itu, sehingga insya Allah bisa meningkatkan pembelajaran tersebut dan meningkatkan anak untuk mengumpulkan tugasnya dan mengerjakannya. Ya seperti mungkin saya pernah melihat Pak Yoga itu ngajar di kelas 8B itu seperti itu, berdiferensiasi dan ada refleksinya. Nah itu insya Allah Pak saya akan melakukan itu. Nah, itu upaya atau tindakan yang bagus Pak, langkah yang bagus untuk memulai hal-hal yang baru. Nah mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab saja, jadi itu yang mungkin mengakibatkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran Bapak. Terus apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Yang saya akan lakukan ke depannya Pak, yang pertama itu tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang di dalamnya ada reflektif dan lain sebagainya seperti Pak Yoga lakukan di kelas-kelas manapun. Saya akan ATM Pak, amati, tiru dan modifikasi tentunya dengan cara saya sendiri Pak. Itu salah satunya Pak. Itu langkah yang bagus sekali Pak. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dan mendukung langkah Bapak atau ide Bapak untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Selanjutnya setelah diskusi ini, komitmen apa yang Bapak akan lakukan ke depannya? Komitmen saya untuk kedepannya ya Pak, tentunya saya akan menjalankan ini tadi, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya, ada reflektifnya dan sebagainya, dan tentunya mengadopsi dari teman-teman yang sekiranya dalam pembelajaran itu berhasil ya, seperti Pak Yoga itu tadi, seperti itu Pak. Keren sekali ya Pak. Semoga setelah diskusi ini Bapak sedikit banyak bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Oke Pak, betul sekali. Jadi saya akan melakukan itulah, yang intinya sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Baik Pak, karena setelah ini saya masih ada jam, jadi saya cukupkan sekian ya Pak ya. Terima kasih Pak Yoga, ini saya sudah dapat menemukan ternyata dengan berbicara berdua ya gini bareng-bareng hanya menemukan yang lupa jadi keingat, dan luar biasa pokoknya ini akan saya terapkan. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama ya Pak. Begitu ya Pak, saya pamit dulu karena
telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan tadi Pak? Ya, saya akan membantu itu ya. Bacakan. Saya melihat bahwa Bapak tadi telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas umpan baliknya. Ya Pak, sama-sama. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Bapak melakukan hal yang sebetulnya bisa dilakukan, namun seharusnya sesuai dengan standar penilaian tersebut ya. Bagaimana pandangan Bapak? Saya mengerti Bu. Saya akan berusaha lagi untuk meningkatkan kompetensi saya. Oke, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Bapak lakukan atau ambil untuk meningkatkan perform di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Oke, itu adalah langkah yang baik ya Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam forum supervisi akademik ya. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan